Selamat malam Sobat Budaya. Sobat-sobat budaya, saya juga pasti pernah mengalami ketika meditasi timbul rasa haru sehingga meneteskan air mata. Bahkan ada beberapa sobat budaya yang menangis sesenggukan pada saat bermeditasi. Nah, timbulnya rasa haru hingga menitikkan air mata itu dalam satu meditasi, tentu kita mesti menganalisa apa itu sebetulnya. Ya, biasanya meditasi yang dilakukan di suatu tempat seperti candi, tempat keramat, alam terbuka, di pantai, ya, itu juga sering ada fenomena-fenomena yang merupakan pengalaman spiritual yang sifatnya transformatif. Sobat budaya, hal itu tidak perlu kita merasa salah atau malu ya pada diri sendiri, karena peristiwa ini sebetulnya merupakan kondisi yang lazim bagi seseorang yang tekun dalam hal bermeditasi. Ya. Pada meditasi yang mendalam ya terjadi pelepasan emosi-emosi yang tersembunyi atau terpendam ya, seperti kesedihan, trauma, kemudian perasaan tertekan yang tidak disadari. Nah, disitulah sebetulnya dalam konsep katarsis dari seorang pelopor psikoanalisis Sigmund Freud ya dinyatakan sebagai pelepasan emosi yang terpendam atau emosi yang tertahan di dalam alam bawah sadar. Nah, pelepasan emosi terpendam dirunut dalam meditasi Sastro Jendro ya juga sama. Ini memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan yang tidak disadari, yaitu semacam rasa haru lalu menangis. Ya. Sebetulnya hal ini justru tercapainya kesehatan mental yang lebih baik. Meditasi memungkinkan alam bawah sadar untuk mengangkat emosi-emosi ke permukaan, sehingga air mata yang mengalir adalah sebetulnya bentuk pelepasan dari beban emosional. Menangis selama meditasi juga bisa menjadi tanda bahwa jiwa sedang membersihkan luka-luka batin, baik yang bersifat emosional maupun psikologis. Kondisi ini bisa disebut sebagai bagian dari proses penyembuhan, di mana emosi yang terpendam dilepaskan, memungkinkan pikiran dan hati menjadi lebih ringan dan lebih tenang. Maka proses ini disebut dengan pembersihan emosional atau emotional release ya. Nah, dalam keadaan meditasi yang mendalam tadi, seseorang seringkali merasa tersentuh oleh keindahan ya, kedamaian ya, kemudian juga kebesaran dari alam semesta ya. Nah, pengalaman ini juga memunculkan rasa syukur yang dalam dan spontan. Ini juga membuat seseorang merasa begitu terhubung dengan semesta dan penuh berkah, sehingga dapat menimbulkan juga perasaan haru lalu meneteskan air mata. Nah, maka jika tadi kita sebut pembersihan emosional atau emotional release ya, kondisi yang ini beda. Rasa syukur yang dalam ini disebut deep gratitude. Beberapa pendapat mengatakan bahwa perasaan haru disebabkan oleh koneksi dengan energi yang lebih tinggi yang bisa disebut Tuhan, alam semesta,
atau jiwa sejati ya. Pengalaman ini membawa rasa damai yang luar biasa, seolah seseorang menyatu dengan sumber ilahi, menciptakan perasaan haru yang mendalam. Pengalaman spiritual ini merupakan koneksi dengan yang agung. Dalam Kesastro Jendro, merasa manunggal atau jumbuh, maka kita sebut sebagai divine connection ya. Jadi kondisi saat terhubung dengan energi spiritual, seseorang mungkin merasakan cinta yang melampaui batas-batas personal dan duniawi. Nah, cinta ini bisa terasa sangat kuat dan tulus, seperti cinta tanpa syarat, sehingga mengalirkan air mata sebagai respon alamiah atas pengalaman cinta yang agung. Lepasnya identitas duniawi dalam meditasi yang mendalam, seseorang bisa mengalami momen di mana ego atau identitas pribadi larut atau melebur. Rasa haru muncul karena seseorang menyadari bahwa esensi diri sejati melampaui identitas fisik atau mental yang terbatas. Dan ini memberikan satu kedamaian serta kebebasan yang luar biasa. Pencerahan tentang diri sejati terjadi ketika ego memudar. Seseorang bisa merasakan bahwa dirinya adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar identitas individu. Ya. Kesadaran ini memunculkan rasa haru karena seseorang merasakan pembebasan dari ketakutan, kekhawatiran, dan keinginan yang selama ini membebani pikiran. Awal dari perubahan hidup yang mendalam merupakan inner transformation. Air mata yang keluar bisa menjadi tanda bahwa meditasi sedang membuka pintu bagi perubahan batin. Ya, ini bisa merupakan pemahaman baru tentang hidup, sikap yang lebih positif, atau keinginan untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih damai dan bermakna. Ya, seseorang mengalami kebangkitan kesadaran dan peningkatan potensi batin, merasa bahwa dirinya sedang memasuki fase baru dalam hidup itu, di mana pemahaman dan pandangannya akan berubah. Rasa haru ini adalah respon alamiah atas perubahan besar dalam kesadaran, dan seseorang melihat kehidupan dengan cara yang lebih luas dan mendalam. Rasa empati yang mendalam akan muncul, ya, sehingga menanggapi kehidupan dengan lebih harmonis. Ya, bisa merasakan hubungan yang lebih mendalam lagi dengan sesama makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, tidak terbatas pada manusia saja. Ya. Rasa empati ini bisa mengangkat kesadaran tentang penderitaan yang dialami oleh semua kehidupan di semesta ini. Maka hal yang sebenarnya secara semestawi, situasinya ya, juga menjadi pembersihan trauma kolektif. Ada kalanya kita menjadi meditator yang mengalami koneksi dengan trauma atau luka kolektif yang ada dalam kesadaran manusia secara umum. Ya. Jadi bagian dari penyembuhan universal. Maka merasa haru saat kita bermeditasi itu adalah kita menjadi bagian yang berperan dalam pemulihan kolektif
Kita dalam Sastra Jendra merasakan makna welas asih. Dan secara metafisis juga sudah terlibat dalam pemahaman Hamemayu Hayuning Bawono. Jadi pengertian yang mudah adalah bahwa secara keseluruhan rasa haru dan air mata dalam meditasi mencerminkan pembersihan, pelepasan, dan penyembuhan yang mendalam, serta terjadinya koneksi dengan dimensi spiritual yang lebih tinggi atau menyatu dengan alam semesta yang sebetulnya kita menjadi meditatornya, medium dalam keselarasan dari harmoni energi alam semesta. Apa yang harus dilakukan kalau kita bermeditasi mengucurkan air mata? Apakah dilanjutkan ataukah berhenti? Nah, ketika rasa haru dan air mata muncul selama meditasi, ini bisa menjadi momen yang mendalam dan transformatif sifatnya. Terkait apakah harus melanjutkan atau berhenti, beberapa pertimbangan untuk memutuskan langkah terbaik dengan mengizinkan emosi yang tetap mengalir. Ya. Kita jangan menekan emosi, justru emosi tetap harus mengalir. Jika air mata itu mengalir dan rasa haru terasa kuat, biarkan perasaan ini mengalir secara alamiah. Emosi yang muncul adalah bagian dari proses pelepasan tadi. Jadi tetaplah kita mengamati dengan penuh kesadaran, melanjutkan meditasi dengan tetap mengamati apa yang terjadi di dalam diri sendiri. Jangan menilai atau berusaha mengubah perasaan tersebut. Biarkan emosi hadir tanpa penolakan. Ya. Perhatikan kondisi batin dan fisik. Dalam Sastra Jendra, Cipta Raga lagi, Jingleng Raga, merasakan keseluruhan tubuh, ya. Dan jika merasa nyaman untuk melanjutkan lagi, fokuslah kembali pada pernapasan. Jadikan pusat perhatian mandeng pucuking grana. Tarik napas, memandang ujung hidung. Nah, bernapas dalam-dalam dan perlahan agar dapat membantu menstabilkan perasaan dan menjaga ketenangan. Ya, kemudian juga perlu mendengarkan diri sendiri. Meditasi adalah proses yang sangat personal. Jadi mendengarkan intuisi sangat penting. Jika merasa perlu, melanjutkan untuk memperdalam pengalaman ini. Ikuti kata hati. Namun, jika tubuh dan pikiran mengisyaratkan perlu istirahat, berikan waktu untuk berhenti sejenak. Beristirahat, gak apa-apa ya. Berikan rasa sayang pada diri sendiri. Sempatkan waktu untuk memberi kasih sayang kepada diri sendiri. Imajinasikan tangan membentang merengkuh alam semesta dan ciptakan kata-kata yang menguatkan hati. Sehingga pengalaman meditasi memberikan rasa damai yang panjang. Lalu jika kita menutup meditasi, harus dengan rasa syukur. Tutuplah sesi meditasi dengan rasa syukur itu, sampaikan terima kasih pada diri sendiri atas kesempatan mendapat pengalaman emosi dan rasa haru tersebut. Setelah meditasi, kita perlu meluangkan waktu sejenak untuk merefleksi, mencatat ya, pengalaman-pengalaman tersebut. Pertimbangkan apa yang telah muncul dan bagaimana perasaan ini mungkin
berperan dalam pertumbuhan pribadi atau penyembuhan batin kita. Cobalah membawa ketenangan dan kedamaian sebagai buah dari meditasi ini ke dalam aktivitas sehari-hari. Implementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Setiap pengalaman emosional dalam meditasi bisa menjadi inspirasi untuk hidup lebih sabar, penuh empati, penuh menebar kasih sayang, ya. Hidup kita akan selalu berdamai dengan keadaan. Semoga bermanfaat. Salam budaya, Rahayu.